Ya, silakan. Baik Pak, jadi ini untuk isi laporan tugas yang pertama tentang WIRSAC. Yang nomor 1 ini Pak, definisi dari WIRSAC itu yang ditulis tangan. Ya, sambil dibacakan aja. Jadi WIRSAC yang Hilman dapat dan definisikan merupakan alat analisis jaringan yang biasa digunakan oleh network administrator, pemecahan masalah jaringan, analisis, perangkat lunak, dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C dengan lisensi publik umum JNU. Jadi Hilman juga sempat nyari ini Pak, ketemu informasi tentang yang bahasa pemrograman yang digunakan di WIRSAC, dan ternyata WIRSAC menggunakan bahasa C. Lalu yang kedua itu disuruh untuk mencari web ya Pak, web yang menggunakan protokol HTTP dan menunjukkan keterangan not secure atau tidak aman. Nah, Hilman mencoba mencari web ini Pak. Web ini juga merupakan web yang dibuat ketika semester 1, web Penagama Polban yang ditugaskan dari mata kuliah PAI dan menggunakan protokol HTTP. Langkah-langkahnya, cari sebuah web HTTP, lalu bertanda not secure, lalu buka WIRSAC-nya, dan di menu yang menggunakan WiFi ini nanti akan dibawa ke menu penampilan protokol-protokol yang ditangkap oleh WIRSAC, dan akan muncul tadi ketika membuka web Penagama yang belum secure, akan tampil di menu WIRSAC-nya HTTP. Kelihatan nggak bedanya apa gitu? Bedanya sama yang secure Pak? Iya, betul. Nah, kalau Hilman itu ngebandinginnya, jadi cari dulu apa pengertian protokol HTTP sama HTTPS. Nah, jadi kalau misalkan di WIRSAC itu Pak, yang Hilman baru dapat tuh ya perbedaannya ketika membuka web not secure, bakal tampil di protokol itu HTTP, sedangkan yang secure HTTPS. Terus ada juga yang ketika membuka web secure itu tampilnya SSL, terus juga SSDP gitu Pak, jadi tampil keterangan protokol security. Nah ini Pak, bertuliskan ini. Kalau yang HTTPS, nah, terus ada keterangannya juga protected, diproteksi di kolom infonya ketika membuka web yang HTTPS.
Untuk nomor 3 itu Pak, perbedaan antara secure dan non secure dari Hilman sendiri. Ya, kalau yang sekarang banyak kan ini ya, bagusnya pakai HTTPS ya. Secure, tambahin secure, harapannya lebih aman lah. Ya kalau kita nyoba website ya yang ada username and password, nah kalau yang HTTP atau not secure, dia bakal kelihatan nanti di WhatsApp-nya, di username password-nya apa. Ya, itu yang paling ketara kelihatan. Jadi si protokol, si aliran datanya itu lebih jelas itu terlihat kalau yang not secure itu di WhatsApp. Sedangkan kalau yang secure sendiri udah lebih susah dibacanya karena berupa encrypt ya. Itu aja. Walaupun emang nanti bisa dibuka juga kalau ingin niat mah nyari lagi untuk encryptnya ke sana ininya. Inginnya ya ini antara secure dan not secure ya, itu yang paling ketara. Oke, mangga dilanjut yang three way handshake ini. Nah, terus Pak yang 3-way itu Hilman juga dapat. Jadi ini tuh kayak apa ya, langkah-langkah ya Pak, mengirimkan paket dari IP laptop Hilman sendiri mungkin ya ke. Kalau ini udah dapat three way handshake sama ini siapa, Pak Rizky ininya konsepnya. Oh, kalau nggak salah belum Pak, belum dijelasin untuk teorinya. Belum itu ya. Beneran belum? Harusnya sih udah. Mungkin ke yang lain Pak Hilman. Kalau yang Hilman tahu belum Pak. Oh belum ya, nggak apa-apa. Belum. Yang lain benar belum dijelasin three way handshake sama Pak Rizky konsepnya di teori itu. Belum Pak. Ya Pak, kalau untuk three-way handshake belum begitu digambarkan. Paling ya explore dari praktikumnya aja Pak. Oh gitu. Ya. Biasanya kan di dalam slide itu di salah satu ininya enggak juga ya. Ya udah. Belum. Ya. Ya sok mangga. Ya Pak, jadi Hilman juga dapat konsep three-way handshake itu di internet. Nah, jadi urutannya tuh ini Pak, yang di bold biru. Kalau nggak salah ini IP dari Hilman. Jadi meminta akses itu Pak ke web yang Hilman ingin akses. Terus ini mengirim lagi dengan kode ini ke IP yang Hilman punya. Jadi 3 langkah ini Pak. Setelah 3 sesi koneksi tersebut berlangsung, maka proses setelahnya adalah proses transmisi data. Terlihat dari nomor ACK yang terus bertambah, di mana ACK merupakan notifikasi permintaan pengiriman nomor paket data nomor sekian. Itu Pak untuk nomor 4. Three-way handshake itu untuk apa sih ininya? Bentar. Proses apa sih, ngapain aja ini teh untuk apa gitu? Harus ada atau kayaknya boleh ada, boleh enggak? Untuk transmisi data bukan Pak? Bebas oke, jelasin. Jangan takut salah jelasin. Ya Pak, jadi apa sih kayak kalau yang Hilman tangkap mah gitu dari baca ini tuh, jadi proses pengiriman dan penerimaan sebuah data gitu Pak dari 2 server, baik itu
laptop kliennya atau yang penyedia datanya gitu Pak. Gimana? Jadi proses permintaan sama pengiriman data Pak. Permintaan dan pengiriman data. Oke. Yang lain ada diskusi aja ini mah. Ya udah hampir benar. Three-way handshake itu dia apa tadi penerima ya dan tujuan server atau klien lah. Dia memastikan kan itu ya bahwa bisa terjadi proses transmisi data atau pengiriman data. Jadi ibaratnya dipastikan lah gitu ya di awal. Dia makan lur siap kan itunya. Siap direct baru ditransmisikan gitu ya. Ya, three-way handshake itu di sana ininya perannya. Jadi ibaratnya memastikan kayak apa ya kalau mungkin di bangunan ada lempar-lemparan bata merah ini ya, pindahin ke atas. Kumaha siap di luhur siap. Nah itu three-way handshake gitu teh. Alungkeun bata bereumna. Encan ngomong siap dialungkeun babak belur batur. Seperti itulah ininya memastikan. Ya, baik Pak. Sok, mangga silahkan lanjut. Kalau nomor 5 kan ya Pak ditugaskan untuk mencari dua protokol yang terbaca di WhatsApp. Hilman mencari TCP IP sama yang UDP Pak. Terus penjelasannya kan ditulis tangan. Ya, ada Kalau berapa berapa layer gitu ya di situ ya. Ya. Terus coba di screenshot juga ketika menampilkan TCP. Yang UDP-nya. Sok aja dibacakan TCP gimana, UDP gimana. Kalau TCP sendiri adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol TCP atau IP paling banyak digunakan saat ini. Ada berapa layer di TCP? Kalau TCP IP itu ada 4 layer, Pak. Jadi kalau misalkan dibandingin sama OSI layer itu ada layer OSI yang disatuin di TCP itu, Pak. Kan Jadi, kalau OSI ada berapa? Ada 7. 7 ya. Ada yang digabungkan ya. Ya. Kalau ini di ininya kelihatan nggak layer-layernya? Nah, Hilman juga belum baru menerka-nerka Pak, apakah ini yang layarnya Pak? Yang mana? Itu TCP. Terus apa ya? Di TCP ada apa aja? TCP itu ada application layer, transport layer, internet layer, sama data link layer. Ada 4. Dan UDP Pak. TCP, UDP. UDP ada berapa? Kalau UDP Hilman itu Pak, cari-cari itu nggak ada penjelasan layarnya ada berapa Pak. Terus gimana? Jadi hanya dapat tuh informasi mengenai fungsi sama cara kerja UDP. Ya karena kan UDP itu
di transport layer ya protokol ininya. Sana sih lebih ini. Sok mangga yang lain ada ini nggak tambahan? Jadi di konsepnya seperti apa? Nah, coba praktikumnya gimana? Asli sih three-way handshake udah ya, cuma nggak tahu mungkin kelewat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk pembahasannya? Tidak ada. Ya, terima kasih. Belum ada, Pak. Boleh stop screen Pak ini Pak? Ya, terima kasih atas pembahasannya Kang Hilman. Mangga tes saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau di sini udah pada ini ya, absen semua. Takutnya ada yang masih kelewat ya presensinya. Kalau kelas B nanti Pak di akademiknya jam 1. Jam ini ya. Emang nggak bisa dari sekarang ya ininya harus di jam Ya, nggak bisa dibuka di absen dari sekarang. Oh gitu, siap-siap. Oke, seperti itu pembahasannya. Mungkin selanjutnya coba ngobrol ini apa? Next praktikumnya seperti apa? Nah ini ada terlihat ya ininya. Nah ini harapannya sih nanti ada beberapa video. Yang sebelumnya juga saya kasih video-video ya. Kalau bisa sih dipelajari ya, maksudnya kemana video-video ini. Ya, eksplorasinya ke sana. Kalau bingung bahasa Inggris tinggal subtitlein aja jalan nanti bisa kelihatan si tulisannya ya. Kalau yang berbahasa Inggris. Nah, untuk praktikum kali ini coba ditunjukkan ya, ada mungkin IPv4, ada dua ya yang kita tahu, ada IPv4, ada IPv6 ya atau 6. Nah di IPv4 jelas addressnya dia 32 bit, kalau 6 dia sekitar 128 bit, jadi bisa sangat lebih banyak ya menghasilkan IP di sana, IP address. Cuman ya pasti ada perbedaan ya, bukan hanya banyaknya address dan lain halnya antara IPv4 dan IPv6 ya di sana. Ini coba ada YouTube-nya juga dibuka, coba dipelajari maksudnya kemana. Terus yang kedua tentang dynamic configuration host. Nah ini DHCP, dia maksudnya kemana ininya, arahnya, cara kerjanya, bisa ditunjukkan di Wireshark itu seperti apa. Yang jadi biar kita kebayang ya, yang dilakukan DHCP itu seperti apa, port itu di mana, termasuk ini WiFi. Coba jelaskan, ini ada beberapa ya WiFi versi 802.11 ada versi A, B, C, D, apa pakai huruf kalau nggak salah, itu disebutkan terus jelaskan masing-masing, terus coba di Wireshark itu pakai WiFi yang versi berapa, terus
Yang menjadi titik tekan ini ya, kenapa memiliki kecepatan yang berbeda-beda di setiap versi WiFi? Apa yang menjadi perbedaannya sehingga memiliki kecepatan yang berbeda-beda? Udah gitu aja paling 1, 2, 3 lah ininya. Itu bisa diakses di mana? Google e-learning ya, bisa diakses di e-learning. Ada pertanyaan sampai ini di sini untuk ininya? Ini masih pemanasan lah ininya, praktikumnya. Jadi bikin laporan seperti biasa, Pak. Seperti biasa bikin laporan, kalau ada yang bisa ditulis, kalau kebutuhan gambar berarti di print screen. Oh, berarti itu tetap tulis tangan, betul Pak, untuk pengetahuan yang didapat. Tulis tangan. Masukkan ke PDF gitu ntar di. Iya, masukkan di PDF. Ya, baik Pak. Saya belajar inilah nulis biar tulisan kita agak bagus sedikit. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan mungkin seputar Cukup, Pak. Jadi atau pertanyaan seputar apa? Seputar pertanyaan. Pak, Enggak. untuk di e-learning tenggatnya masih April, Pak. 17 April. Ya, nanti saya ubah ya. Terima kasih untuk ininya. Jadi kapan, Pak, untuk itunya tenggatnya? Mungkin 3 hari atau seminggu lah, nanti saya coba setting. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, harapannya mengumpulkan ya semuanya. Ya, masih mudah ini. Ini kalau udah mulai di akhir-akhir ya ada yang agak serius dikeluarin ya praktikumnya. Ya mudah-mudahan udah bisa luring ya, kita praktek di kelas. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, absensinya jangan lupa tetap jaga kesehatan jasmani, kesehatan psikologis, kesehatan itu 3 ya konsepnya. Kesehatan jasmani, psikis, dan sosial. Jadi disebut dengan kesehatan holistik kalau di dunia kedokteran. Jadi cakupannya 3. Kalau kesehatan jasmani berarti dijaga pola makan, pola gerak ya. Yang jangan asal masuk berarti ya paku payung, tiang listrik yang dimakan. Pola gerak berarti pastikan gerakan kita ya ada ya, karena manusia itu didesain untuk gerak. Kebanyakan diam juga lumayan ya. Entah mau loncat-loncat di kamar selama pandemi kita terserah lah. Yang kedua, kesehatan psikis atau jiwa. Nah, ini dijaga kalau ini dengan pendekatan biasanya spiritual. Ya silahkan sesuai dengan agama masing-masing kayak gimana. Ya kalau di Islam mungkin dijaga sholat 5 waktunya, dipastikan berkualitas ya, tidak assalamualaikum, tidak Allahu Akbar, waalaikumsalam ya. Cuman gerakan aja tanpa pemaknaan. Nah itu psikis, banyak beramal soleh, banyak memberi, itu ngaruh ke psikis. Terus yang terakhir sosial, ya manusia emang udah dirancang sebagai makhluk sosial oleh sang kreator di sana ya, sehingga ya emang butuh pada akhirnya bersosialisasi, ngobrol dan lain halnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian. Tetap sehat,
Mudah-mudahan kita bisa tetap serius ya dalam perkuliahan ini dan memperoleh hasil yang baik. Dari saya mungkin seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Oh ya, dilanjutkan aja kalau ada pertanyaan di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.